Awam. Kenapa? Karena ketika nih kaum musyrikin mengacak-ngacak pasukan muslimin, mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada si fulan dari pihak kaum musyrikin ngancur ini, badannya besar, seluruh tubuhnya ditutupi oleh tameng besi. Akhirnya Rasulullah panggil Zubair bin Awam, nih dia lawannya, dan akhirnya wafat pun dengan bertanding melawan Zubair bin Al-Awwam. Selanjutnya kisah yang memotivasi dalam perang Uhud ini adalah kisah Abu Amir. Abu Amir ini dia menggali lubang di lokasi perang Uhud, menggali lubang. Jadi ini kalau kita udah dengar nanti masuk perang Uhudnya baru nyambung. Abu Amir menggali lubang-lubang di daerah Bukit Uhud untuk menjebak kaum muslimin. Dan nanti salah satunya Rasulullah terdesak dan jatuh ke lubang tersebut yang dibuat oleh Abu Amir. Dan Abu Amir pun nanti dia terbunuh di perang Uhud tersebut. Tapi lubangnya tersebut sempat membuat kepayahan kaum muslimin dan Rasulullah terperanjak di lubang tersebut. Yang terakhir jamaah sekalian, di sini ada kisah Zubair bin Mut'im mempunyai seorang budak namanya Wahsy. Wahsy itu orang Ethiopia. Ya, Ethiopia berarti orang Afrika ya, orang Habasyah. Zubair bin Mut'im ini mempunyai budak namanya Wahsy. Dia menyampaikan kepada Wahsy, wahai Wahsy, di sana ada pasukan muslimin namanya Hamzah. Tugasmu satu, cuman untuk membunuh Hamzah, paman Rasulullah. Nggak usah cari yang lain, kamu harus cari Hamzah. Nah, Wahsy ini dijanjikan apa? Dijanjikan dimerdekakan. Kamu akan dilepaskan dari perbudakan dengan syarat ikut perang melawan kaum muslimin ke Madinah, tepatnya di Jabal Uhud, di Gunung Uhud itu, di Bukit Uhud. Satu tugasmu hanya untuk mencari satu orang namanya Hamzah, bunuh. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di perang Uhud, jangan lupa. Tugasnya Wahsy nih dari orang Mekah, dia adalah budak yang dari Ethiopia. Jika kau bisa membunuh Hamzah, kamu akan bebas. Seperti itu. Jamaah sekalian, itulah motivasi-motivasi sebelum perang Uhud. Nanti pengaturan perangnya telah kami sampaikan. Komandan perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dari pasukan Quraisy. Sayap kanannya, kanan kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Pejalan kaki oleh Sofwan bin Umayyah dari pihak Quraisy Mekah. Pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Rabi'ah. Pemanah yang dari pihak muslimin dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Zubair. Pasukan orang musyrikin, ingat, 1000 plus 2000, 1000 dari Ghatafan, 1000 dari berbagai kabilah, 200 pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, 3000 onta, 15 orang wanita, dan pasukan berbaju besi lengkap 700 kurang lebih. Nah, inilah nanti rentetan tadi kejadian-kejadian yang saya sebutkan akan memicu perang Uhud di situ ya, akan memicu awalnya perang Uhud. Mereka sudah keluar dari kota Madinah. Ada orang Yahudi ingin bergabung, yaitu Khuwairik, sama salah satunya. Ada juga yang pasukan orang Yahudi datang, tapi dilarang oleh Rasulullah. Ditanya, apakah mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Belum, berarti nggak usah ikut gabung, biar kami saja. Nah, tapi beda dengan siapa? Berbeda dengan Khuwairik. Khuwairik ini dia masuk Islam dulu baru ikut bergabung. Nah, jamaah sekalian, itulah poin-poin yang saya sampaikan tentang pemicu perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini nanti ada kemenangan di awal dan juga kekalahan. Karena apa? In tasbiru wa tattaqu. Dalam surat Al-Imran, jika kalian wahai pasukan muslimin sabar dan bertakwa, Allah turunkan 5000.
Maksudnya pasti menang gitu. Karena sudah terjadi di perang Badar. Nah, disinilah nanti kita pertemuan selanjutnya akan lihat bagaimana peran Khalid bin Walid mengacaukan pasukan muslimin. Makanya nanti ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dia mimpin perang lagi kan? Karena memang hebat. Waktu sebelum masuk Islam pun dia udah hebat. Sudah pernah mengalahkan pasukan Rasulullah intinya. Nah, dengan pasukan kudanya. Bahkan nanti strateginya saya bocorkan sedikit, dia muter-muter di bawah perang Uhud dan sebagainya. Bahkan ada riwayat, ada yang menyampaikan ahli sejarah itu dia pasukan kudanya disuruh bukan langsung perang ini, tapi berjalan pelan. Duk, 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 duk. Itu debunya nanti banyak, seakan-akan ribuan yang datang. Nah, itu strateginya salah satunya dari Khalid bin Walid. Semoga bermanfaat. Pertemuan depan kita akan lihat subjudulnya adalah awal meletusnya bara perang Uhud. Awal meletusnya bara perang Uhud nanti jadi kalau perang itu kan bawa bendera. Tujuannya kalau yang bawa bendera kalah itu biasanya menang perang. Nah, itu nanti yang dikejar oleh Hamzah. Yang bawa bendera dari kaum Quraisy, Bani Abdiddar. Jadi ada awal meletusnya nanti di perang Uhud, kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.